Hadirnya kita di dunia ini, tugas pokoknya adalah membesarkan Allah. Sementara hari ini Allah dikecilkan, bahkan Allah dianggap tidak ada. Apa buktinya Allah nggak ada? Hukum Islam tidak berlaku. Itu tanda Allah tidak ada. Adanya kita sama kita nggak ada sama aja kan nothing jadinya. Sebut-sebut Allahu Akbar tapi Allahnya tidak berkuasa, tidak berdaulat, digeser menjadi kedaulatan rakyat, kan jadi sekuler. Tipis sekali itu. Ini tidak bermaksud so idealis, tapi inilah komitmen berbangsa dan bernegara yang sudah kita sepakati. Pancasila itu. Waktu saya menolak Azas Tunggal, saya dituduh anti Pancasila. Ditahan saya di Keramat 5, Laksus itu. Dalam argumentasi saya jawab, kau ngerti Bhinneka Tunggal Ika enggak? Kalau ngerti, inilah saya justru bela Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Azas Tunggal itu Ika Tunggal Ika, bukan Bhinneka. Dari Ya, para peserta. Terima kasih Mbak Rida apa Mbak Noran? Mbak Rida, ya, makasih. Rizda. Kita nggak pakai kacamata, nggak kurang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penghormatan yang luar biasa, terutama dari Ketua Umum Masyumi Adinda Ahmad Yani yang dimuliakan Allah, juga Bang Dul, guru kita, senior saya di HMI, yang selalu memprovokasi untuk supaya melaju jadi pejuang. Alhamdulillah berhasil untuk kita mempertahankan komitmen, konsisten dan confidence kepada Islam. Dalam konteks Masyumi, sejarah yang diungkap oleh Bang Dul itu patut dan segera disebarluaskan supaya generasi muda itu tidak memandang Masyumi ini tadi sebagai pemberontak dan lain-lain yang negatif itu. Itu saya kira perlu narasumber yang terpercaya untuk bisa nyebarkan itu. Sekarang kan banyak puncak podcast, bisa video-video lain, bisa dokumenter, film kecil. Saya kira sangat perlu itu, karena membangun satu generasi itu kan nggak gampang. Kalau dilihat dari Indonesia yang sudah 5 kali pemilu sejak reformasi ini, itu berarti satu generasi itu yang mana telah menyimpang dari Pancasila. Mari kita bertaruh secara intelektual. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu diabaikan, bahkan diinjak-injak dengan liberalis kapitalis, model pemilihan one man one vote. Kok kita diam gitu loh? Padahal itu warisan Masyumi yang besar itu antara lain kan Pancasila. Tapi nilai-nilai Pancasilanya diinjak-injak, kita malah ikut euforia juga di situ. Saya kira ini anomali dalam soal gerakan. Jadi 5 tahun ke depan kan sudah insya Allah bisa masuk parlemen karena nggak ada lagi threshold. Tapi fokus kepemimpinan kita nggak boleh lagi menyimpang dari sila keempat. Caranya adalah Pancasila yang 5 sila itu kita semua udah tahu, itu masing-masing sila punya majelis. Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya begitu. Siapa isinya nggak usah dipilih, tapi yang direkomendit oleh MUI misalnya, oleh kaum gereja GKI atau siapa, yang Hindu, yang Buddha, tokoh-tokohnya masuklah di Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kan kita daya rekatnya di situ. Majelis Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, siapa isinya? Para akademisi yang punya concern dan perhatian. Kemudian Komnas HAM, orang-orang yang pantas duduk di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Persatuan Indonesia,
isinya adalah TNI Polri yang selama ini disisihkan. Kita kasih tempat dia di majelis permusyawaratan rakyat itu, supaya mereka berkarya dan tersalurkan semua kekuatan sebagai TNI Polri-nya itu. Dia sebagai pagar bangsa kita. Yang keempat, silanya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan hendaknya diisi oleh dulu-dulu yang pernah jadi raja, keturun-keturunannya. Mereka orang-orang yang arif yang udah pernah Allah kasih kekuasaan di Indonesia ini. Siapa keturunan Majapahit, siapa keturunannya yang masih bisa tersaring dengan baik untuk bisa pantas di majelis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ingat ada kata hikmah. Tidak ada diksi hikmah kecuali di Al-Quran. Mana? Tunjukkan pada saya literatur ilmiah tentang hikmah. Hanya ada di Al-Quran. Setidaknya surat Al-Isra ayat 125 itu mengajarkan kita untuk berbangsa dan berkenal secara hikmah. Itu dahsyat sekali gitu. Itulah yang bisa bermusyawarah untuk menentukan pemimpin. Nah, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isinya bisa kita-kita yang profesional. Advokat yang profesional siapa? Bisa di situ. Nggak usah ikut pemilu, tapi melalui rekomendasi. Gitu. DPR-nya baru ikut pemilu. Sehingga MPR DPR itu isinya betul-betul orang yang punya kredibilitas yang kuat dan bisa punya komitmen konsistennya dan confidence kepada Islam. Maka barulah bisa lahir nanti hukum-hukum Islam dalam musyawarahnya. Itulah yang milih presiden, jangan lagi diserahkan kepada rakyat yang masih bodoh dan miskin dan bisa dibeli. Cuma 100.000 aja pindah suara coba. Sekarang malah dibeli 1 juta kalau di Jakarta ini. Oleh karena itu harapan ke depan itu saya percaya dengan Mas Sumi untuk bisa membangun kekuatan masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Karena waktu di HMI saya tujuannya ini, masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Tapi sampai hari ini mana masyarakat itu? Ya, bagaimana Allah meredho kepada masyarakat yang tidak menegakkan hukum-hukumnya? Saya ingat omongan Buya Hamka, untuk apa kamu berkuasa tapi tidak bisa menegakkan hukum Allah? Untuk apa? Untuk apa kekuasaanmu itu? Itu sangat menohok itu loh. Jadi inti dari kehidupan yang saya pahami, mungkin bisa beda dengan teman-teman. Hadirnya kita di dunia ini, tugas pokoknya adalah membesarkan Allah. Sementara hari ini Allah dikecilkan, bahkan Allah dianggap tidak ada. Apa buktinya Allah nggak ada? Hukum Islam tidak berlaku. Itu tanda Allah tidak ada. Adanya kita sama kita nggak ada sama aja kan nothing jadinya. Sebut-sebut Allahu Akbar tapi Allahnya tidak berkuasa, tidak berdaulat, digeser menjadi kedaulatan rakyat, kan jadi sekuler. Tipis sekali itu. Ini tidak bermaksud so idealis, tapi inilah komitmen berbangsa dan bernegara yang sudah kita sepakati. Pancasila itu. Waktu saya menolak Azas Tunggal, saya dituduh anti Pancasila. Ditahan saya di Keramat 5, Laksus itu. Dalam argumentasi saya jawab, kau ngerti Bhinneka Tunggal Ika enggak? Kalau ngerti, inilah saya justru bela Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Azas Tunggal itu Ika Tunggal Ika, bukan Bhinneka. Gimana kau? Dan juga ngerti tidak antara Pancasila dan Azas? Pancasila itu plural, boleh siapa aja, seperti yang tadi saya gambarkan. Tapi kalau sudah menjadikan azas itu menjadi ciri dari negara komunis. Di negara komunis tidak ada ideologi lain kecuali yang diyakini ideologinya. Nah, itulah yang mau dibuat sehingga diteruskan terus sekarang oleh PDIP itu dengan undang-undang tentang HIP, haluan ideologi Pancasila. Sudah jadi undang-undangnya.
Tinggal dia nunggu momentum. Dia uji coba dulu dengan Omnibus Law. Nah kalau Omnibus Law aja gol, nggak bisa ini. Nanti sebentar ini apalagi menang, komitmennya apa? Prabowo kemarin ke Cina, nggak mungkin nggak ada komitmen. Belum resmi jadi presiden aja udah berani ke sana. Jadi tidak bermaksud mendikte dan lain sebagainya. Ini diskursus kita. Mau nggak kita ke depan betul-betul izul Islam wal muslimin, betul-betul seperti lagu Masumi itu yang membuat saya sangat terenyuh, betul-betul berwibawa Islam di situ. Kan kalau hari ini kita lihat, jangankan di Indonesia, di dunia tidak berwibawa kita. Tak satu pun negara-negara Arab tuh bantu Palestina, tak satu pun, kecuali Iran kemarin. Tapi pun itu kita bisa lihat sebagai satu strategi yang menurut saya masih drakor lah, drama kotor ya. Karena Iran sendiri ahli intelijennya, rudalnya itu belajarnya dari Israel. Kita semua tahu itu kontra intelijennya. Nah, kita punya negara Indonesia pasal 10 dan 11 UUD 45. Apa bunyinya? Presiden, Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Udara, Panglima Angkatan Laut, Panglima Presiden. Pasal 11-nya, Presiden dapat menyatakan perang kepada negara yang memang harus diperangi dengan persetujuan DPR. Tapi nggak ada pendemo yang kritis desak Jokowi betul-betul nyatakan perang sama Israel. Nggak ada. Demo kita ngumpulin sembako, ngumpulin apa, itu enggak. Iran Palestina enggak butuh itu ya, dia udah militan. Kalau bandingkan dengan pernyataan Gatot Nurmantio, Indonesia ini kalau perang cuma sanggup 3 hari, ini sudah 7 bulan. Palestina enggak kalah-kalah, nggak mungkin kalau bukan karomah dari Allah. Nah, kita punya konstitusional tadi. Kenapa Masumi tidak audiensi ke presiden? Presiden, lu mestinya nyatakan perang. Paling tidak nota protes keras pada Palestina. Bukan malah membuat two state, membuat kesepakatan 2 negara. Jadi ada Palestina, ada Israel. Ini kan blow on. Tahun 1946 tuh, 48 tuh bagaimana? Kan negara Palestina dicaplok oleh Israel. Tapi dikasih ke rakyatnya Israel, dikasih ke negaranya. Bedanya dengan Rempang Galang, tanah punya kita, punya rakyat, sudah dari tahun 17-an, dicaplok oleh pemerintah, dikasih ke kolong merat. Kan lebih sadis dari Israel sebenarnya Indonesia ini. Tapi kita nggak bergerak, karena kita nggak merasa tertindas. Ideologi kita tidak paham secara serius. Nah untuk itu, masih ada waktu. 6 bulan ini ganggu mereka seperti yang Bang Dul sampaikan tadi. Kita ganggulah supaya mereka itu gerah untuk tidak lagi menindas kita. Kita setara. Nah, kapan bikin surat minta ketemu sama presiden, audiensi, dipastikan dia nggak mau terima, kita konferensi pers gitu loh, Mas Zumi ya, atau lainnya lah yang berkenan gitu loh. Itu kan satu cara yang konstitusional, tidak melanggar apapun. Bahkan sebelum kemarin putusan MK, saya sarankan kepada Anies dan Muhaimin datangi Jokowi, cukup tanya satu saja sama Jokowi. Jokowi, kenapa kami dicurangi? Kalau ditanya gitu aja udah gelagapan pas itu. Itu lebih dahsyat dari ribuan massa berdemo. Tapi kan nggak didengar kita, ya, dicuekin, dimasukin tim hukum aja kagak. Ya. Nah itu. Katanya Yani udah belain, tapi kalau belain nggak mungkin, Yani nggak berhasil. Berarti belanya separuh-separuh. Jadi maksud saya, hal-hal yang praktis yang bisa kita kerjakan ini banyak sekali. Tergantung kapasitas. Nah, inspirasi saya ini surat Az-Zumar, surat 39 ayat 39. Bekerjalah kamu sesuai kedudukanmu. Makanya saya pernah bikin buku namanya Islam Fungsional. Jadi Islam ini akan berfungsi berdasarkan fungsi jabatan yang kita miliki, yaitu kita punya kapasitas, kita punya integritas, kita punya otoritas di situ. Oke, baik. Oleh karena itu
sudah ditegur, ya sudahlah. Kita minimal untuk membangkitkan persepsi yang sama. Yang kedua, kesadaran kita sama. Yang ketiga, pentaatan kita sama. Tapi tidak mungkin kita bisa bersatu, kesamaannya, pentaatannya, kalau persepsi kita masih beda-beda. Nah, persepsi yang sama harus diyakini sekarang adalah kita ini dipimpin pemimpin yang zolim. Biang keroknya namanya Jokowi. Itu harus kita lawan gitu. Harus sama di situ. Kesadaran kita mesti sama. Jangan lagi punya, tadi Yani bagus bilang, nggak lagi jangan mikirin jabatan. Nggak ada, hidup kita berapa lama sih kan? Tapi harus, tadi Jafar bilang, bagaimana diukir oleh sejarah itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.